Jadi ciri khasnya tuh kalau pada saat dulu memang Vespa 66 yang saya tahu ya, 66 ini sampai 68 dia memang kepalanya memang bulat. Namun kepalanya itu akan tunduk ke bawah sedikit. Tunduk ke bawah. Iya, Oh. tapi kalau 68 sampai 73 itu tegak. Nah, Vina aja kalau pakai ini gimana Ben di jalan? Kalau pertama sih Vina pakai ini ya, mungkin Iya. ada yang ngelihat jadul, tapi ada juga yang ngelihat keren gitu. Tapi Vina nggak mikirin keren atau nggak jadulnya. Vina cuma mikirin merasa puas pakai barang yang dibeli sendiri, apalagi yang paling dikepengenin dari SMA gitu aja sih. Nah, yang pasti kata orang sekarang itu kita tuh berpenampilan tuh bukan cuma keren tapi estetik. Estetik. Jadi vintage banget ya Iya. jadinya ya. Aduh. Yap. Halo Sobat Banjarmasin Pos semua, ketemu lagi bareng saya Apung dalam program On Flow. Nah, yang akan kita review adalah Vespa Super 66. Nah, pemirsa Banjarmasin Pos, kita akan mereview Vespa keluaran tahun 73 ini yang biasa disebut Vespa Astuti. Nah, jadi Vespa ini juga bisa sering disebut para pengguna Vespa itu adalah Super 66. Nah, jadi identitas yang terlihat di Vespa Super 66 itu adalah di bagian lampu. Nah, jadi bagian lampunya ini bundar, beda dengan Vespa Super yang lampu kotak. Nah, kita awali dari bagian depan dulu. Jadi di Vespa Super ini dia masih menggunakan shock originalnya. Terus ini spakbornya juga masih menggunakan spakbor original. Roda ini menggunakan pelek ring 8. Nah, ini 8 ada yang tertulis dengan menggunakan ban yang masih menggunakan ban dalam atau usus. Terus tulisan Vespanya masih ada Vespa. Ini emblem Piaggio, terus ada stiker karena yang punya ini juga cewek, jadi dikasih stiker cewek. Nah, kita naik ke atas nih, juga tadi sudah saya jelaskan bahwasanya Super 66 itu lampu depan itu lampu bulat. Nah, jadi memang Vespa klasik identitasnya itu ya lampu bulat. Nah, di bagian stang ini terdapat speedometer yang masih manual karena ini masih original. Terus di bagian stang juga terdapat tombol klakson, tombol lampu pendek dan lampu jauh, serta saklar on off untuk lampu depan. Nah, untuk penggunaan karetnya juga masih identik dengan Vespa klasik, dia menggunakan karetnya yang masih original. Nah, di sini juga terdapat hal yang unik karena ada stiker tambahan untuk peringatan atau warning dilarang duduk di atas Vespa yang sedang parkir. Nah, kita lari ke bagian tengah nih ya, anggap bagian tengah. Jadi di sini ada untuk mengunci stang Vespa. Jadi kalau saat parkir tuh untuk Vespa-Vespa yang masih berfungsi, untuk kunci stang itu diusahakan dikunci biar aman Vespanya. Nah, terus di bagian tengahnya juga terdapat ini ban serep
Jadi kenapa Vespa itu selalu dilengkapi dengan ban serep? Karena apa? Vespa kalau mengalami ban bocor itu biasanya untuk didorong itu agak berat, jadi makanya dilengkapi dengan ban serep. Nah ini ada pedal untuk rem belakang yang masih manual, bukan rem cakram. Nah tapi ini kalau sudah pakai rem ini kayaknya pakem banget nih. Nah terus ini ada karet lantai yang memang sekarang masih ada dijual di toko-toko spare part Vespa. Nah dan ini juga ada gantungan helm. Gantungan helm ini semua Vespa pasti ada dilengkapi. Ini gantungan helm masih berfungsi. Ini gantungan helm. Terus ada keran. Ini keran minyak untuk buka tutupnya. Ini keran minyak dan ini untuk jok saat kita hendak memulai menghidupi Vespa. Nah, jadi di Vespa Super 66 ini masih lengkap. Nah, kita lihat ini jok. Untuk joknya ini merupakan jok yang memang jok bawaan Vespa klasik ya. Jadi joknya itu berpisah antara jok depan dan jok belakang. Tapi ini sebenarnya sih tergantung selera aja sekarang itu, karena di toko-toko spare part Vespa juga ada yang dijual jok jadi nyatu dari belakang sampai depan ini nyatu. Jadi kalau yang ini dia akan mempertahankan identitas klasiknya. Jadi dia menggunakan jok antara jok depan dan jok belakang itu berpisah. Nah ini juga ada untuk pengisian bahan bakar, ini juga masih bagus. Untuk pengisian bahan bakar ke tangki ini kalau kita buka seperti ini. Nah ini ada dilengkapi karet dan ini masih ada karetnya ya, untuk tidak merembes. Nah ini kita tutup. Oke. Nah, biar pemirsa tahu bahwa Vespa itu seperti ini. Kita lari ke sini, ini ada bagasi, kita tunjukkan ini ada bagasi buat perlengkapan seperti kunci busi itu yang wajib dibawa, tang, obeng, pokoknya untuk keperluan kalau misalnya di jalan ada crash atau krodit, Vespanya mogok atau karena busi, jadi di sini dilengkapi nih. Nah bagasi untuk yang berfungsi nih gitu. Kita ke bagian mesin. Jadi karena posisi Vespa ini adalah mesin kanan. Nah ini kita lihat, buka mesinnya, kita lihat mesin. Nah ini masih mesin originalnya. Oke ya, ayo dekat sini biar kelihatan mesinnya. Nih. Nah mesinnya juga masih bersih, kering. Ini mesin kering karena olinya hampir tidak ada menetes. Oke. Ini posisi karburator di sini. Ini buat napas karbunya, buat angin. Oke, kita tutup. Ya. Nah, ini ada kuncinya. Kuncinya untuk nutup box mesin. Nah sahabat Banjarmasin Pos semua, nah kita akan ngobrol langsung dengan si pemilik Vespa Super 66 ya? Iya. Nah tahun? 73. Tahun 73, lihat ke sana. Nah ini yang punya namanya Vina. Kenapa jadi tertarik dengan Vespa? Pertama kenapa tertarik dengan Vespa, karena dari SMA sebenarnya udah pengen beli Vespa, cuman karena memang belum cukup umur jadi nggak dibolehin orang tua. Kalau misalnya dari SMA sih dulu waktu kelas 1 SMA itu suka diantar jemput sama kakek. Oh sama kakek. Di Banjarmasin pakai Vespanya beliau yang eksklusif. Eksklusif, berarti PX. PX. Nah terus kemarin waktu pertama kali kita bisa bilang jatuh cinta dengan Vespa itu mungkin ada historinya. Bisa cerita sedikit? Pertama kali
historinya jatuh cinta sama Vespa itu memang dari kecil itu suka banget sama yang klasik-klasik. Oh, Karena dari dulu klasik. memang waktu masih kecil tinggalnya di Jogja dan Mbah Kakung itu suka pakai mobil antik. Sampai sekarang juga alhamdulillah masih nyala mobilnya. Jadi serasa kayaknya pengen deh kalau misalnya nanti udah gede nanti boleh bawa motor, Mobil. kayaknya pengen deh punya sepeda motor sendiri tapi yang klasik. Nah pada saat itu Oh. yang klasiknya kan ada Honda 76 ya kan. Honda 76, Sama terus Vespa, tapi Vespa. kayaknya lebih tertarik dengan Vespa gitu karena bodinya unik aja gitu. Nah ini kan Vespa Super 66 ya? Iya, 66 tahun tahun 73. Kenapa jadi tertarik memilih Vespa Super? Padahal kan kita ada istilah Vespa Kongo, PTS, terus Sprint. Ya. Kenapa jadi tertarik di Super 66? Memang Pertama bodinya itu nggak terlalu gede kayak Sprint ya bagi Iya. saya, tapi juga kalau misalnya untuk Vespa kayak PS kayak gitu kan ya, itu kan dia lebih kecil ya. oh yang PTS? Iya. Yang PTS. Terus juga lebih kecil, tapi kayaknya lebih asik kalau yang pas di body gitu. Jadi aku ngerasa Super ini benar-benar jatuh cinta banget gitu, apalagi dengan tahun terakhir di 73 dengan kepala bulat ini kayaknya asik deh kalau mau jadi apa ya? Fashionnya Iya, Vina jadi ya. ini apa sih? Identitas. Memiliki Vespa dengan tahun terakhir. Oh ini tahun terakhir. Iya, 73. Nah, sepengetahuan Vina tentang Vespa Super 66 di tahun terakhir 73 itu apa aja sih yang menjadi ciri khas Vespa Super 66 di tahun terakhir? Jadi ciri khasnya tuh kalau pada saat dulu memang Vespa 66 yang saya tahu ya, 66 ini sampai 68 dia memang kepalanya memang bulat. Namun kepalanya itu akan tunduk ke bawah sedikit. Tunduk ke bawah. Iya, Oh. tapi kalau 68 sampai 73 itu tegak seperti yang Vina punya. Nah, jadi detail Vespa Super 66 di tahun 73 itu adalah di bagian kepala. Iya, betul sekali. Oh. Dan pada saat itu momennya di tahun 73 itu lagi tren banget Vespa 66 ini naik daun, Oh, naik daun. naik daun. Dan sampai di sana itu pada saat masa orang bilang tuh di sini tuh pada saat masa remaja gitu lah ya. Di sana itu sedang tren yang di trennya tuh punya Vespa 66 dengan tahun 73 tuh dibilangnya Astuti. Astuti kepanjangan dari Asli 73. Teman-teman yang punya banyak Vespa untuk untuk mengklasifikasikannya tahun berapa mereka tinggal bilang Astuti nih gitu, Asli Oh. 73 kayak gitu. 73. 66 nih, oh berarti emang yang tahunnya tahun 66. 66. Terus ini selama menggunakan Vespa yang tapi kan itu tergantung perawatan kan identik dengan Vespa itu katanya sering mogok apa segala macam. Nah, selama menggunakan Vespa pernah ada hal-hal yang tidak menyenangkan? Kalau tidak menyenangkan pakai Vespa untuk saat ini selalu menyenangkan. Oh, keren. Selalu menyenangkan karena apa? Karena menurut saya untuk ganti busi, mungkin dia mogok karena mungkin karbunya kotor. Menurut saya itu adalah salah satu klasiknya gitu. Itu seperti itulah Vespa. Nah, jadi kalau menurut saya ya, jadi ganti busi, terus karbu kotor. Nah, itu salah satu juga menguji kesabaran. Iya, karena memang seperti itu namanya klasik, berarti iya. artinya nggak simpel. Siap. Gitu. Ini kan sistem kelistrikannya masih menggunakan platina ya? Masih pakai platina. Pernah ini ya treble ya, di platina? Untuk saat ini alhamdulillah belum ada. Oh, berarti ya, masih. belum ada. Tapi kalau platina itu juga punya ciri khasnya di suara ya? Iya, betul. Di suara sama di tenaganya. Iya. Oke. Terus kemarin ini kan sudah berapa bulan yang menggunakan Vespa ini? Infonya baru beli kan? Iya, ini mungkin hampir 1 bulan. 1 bulan. Iya, hampir 1 bulan. Nah, jadi Vina ini baru beli Vespa dengan uang sendiri. Alhamdulillah. Ini dia berhasil beli Vespa. Padahal sekarang harga Vespa kan sudah kita ketahui gila-gilaan. Tapi itulah perjuangannya. Iya, tapi kalau dipikir kayak gini ya Bang ya. Kalau misalnya nggak beli dari sekarang, kapan Iya. lagi? Iya. Mau nunggu sampai dia tambah naik lagi gitu loh. Nanti seharga mobil gimana? Siap.
ini Vin, terkait dokumen untuk Ya. Vespa ini kan biasa Vespa itu dilengkapi dokumen yang lengkap itu harganya juga beda dengan Vespa yang tidak Iya. mempunyai dokumennya Iya, ada. betul. Ini kita cek Ada. langsung. BPKB-nya disimpan di rumah, soalnya Oh. kalau bawa BPKB Iya. berarti nanti dikira mau ngadain ya. Ya. Nah ini aja dekat aja. Jadi ada STNK sama pajaknya juga, dan untuk mesinnya akur dengan Oh pokoknya nomor mesin sama nomor rangka itu sesuai dengan yang tertera di dokumen. Iya, betul. Nah jadi kalau kemarin misalnya belinya 15 ini sudah jadi 30. Nah Vina aja kalau pakai ini gimana Ben di jalan? Kalau pertama sih Vina pakai ini ya, mungkin Iya. ada yang ngelihat jadul, tapi ada juga yang ngelihat keren gitu. Tapi overall Vina nggak mikirin keren atau nggak jadulnya. Vina cuma mikirin merasa puas pakai barang yang dibeli sendiri, apalagi yang paling dikepengenin dari SMA gitu aja sih. Nah, yang pasti kata orang sekarang itu kita tuh berpenampilan tuh bukan cuma keren tapi estetik. Estetik. Jadi vintage banget ya Iya. jadinya ya. Yap. Gitu. Nah mungkin ini sedikit ke persona Vina, kesehariannya kerja di mana Vin? Kalau dari pagi sampai jam 5 kerja di kantor, kerja di salah satu perusahaan distributor dari provider kayak gitu. Oh gitu. Nah, Selain itu kalau nggak salah punya usaha sendiri apa? Kafe apa? iya, punya kedai kecil Hale Kopi dari sore buka sampai jam 12 malam. Nah jadi kalau pengen ketemu Vina Iya. di sana pasti ada Vin di kafenya. Vin? Iya, biasanya Di aku kedainya? aku akan ada setiap malam di situ. Karena kan nanti pulang dulu kan ya dari kantor, pulang dulu sore, nanti balik dulu ke rumah, baru nanti malam di situ biasanya. Jadi teman-teman emang sering join juga di situ. Oke nanti kita akan jalan-jalan ke sana lihat kedainya Vina. Itu kedai kopi ya? Iya, kedai kopi, Oke. tapi ada juga yang non kopi, manualan, dan juga espresso base juga ada. Oke. Nah, sahabat Banjarmasin Pos, mungkin kita sudah lengkap nih membahas tentang transportasi yang biasa digunakan Vina itu Vespa Super 66 tahun 73. Nah, jadi untuk sahabat Bipos semua jangan lupa saksikan terus konten-konten kami yang pasti kami akan memberikan informasi-informasi yang menghibur serta informatif.